Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Nandasari, NIM saya 1207620040. Saya dari Program Studi Pendidikan Seni Tari. Saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yenina Akmal M. Hum. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Makna dan nilai dari simbol yang ada dalam lambang Pancasila. 1. Bintang. Simbol ini bermakna sila ke-1 Pancasila, yaitu bangsa yang religius. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu, negara juga membebaskan pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati. 2. Rantai. Rantai ini bermakna sila kedua Pancasila. Rantai tersebut berjumlah 17 dan saling berkaitan satu sama lain. Rantai ini melambangkan generasi penerus yang turun-menurun. Nilai yang terkandung adalah kesadaran bahwa manusia memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 3. Ada pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga. Pohon ini melambangkan tempat berlindung yang teduh dan aman. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Yang keempat, ada kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat. Nilai yang terkandung ialah rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Rakyat melaksanakan kekuasaannya tersebut melalui badan-badan tertentu. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, ada padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Simbol ini terletak di bawah sebelah kanan. Nilai yang terkandung ialah bangsa Indonesia harus menyadari bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan dari Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan COVID-19 dalam sila ke-1. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.
Melalui kejadian pandemi corona ini, kita tersadarkan adanya sebuah relasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Memperkuat aspek spiritual berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing bangsa Indonesia merupakan pengamalan Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Manusia boleh berencana, tetapi hasil akhir tetap ada di tangan Tuhan. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Apa yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama tentunya dalam menyingkapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Virus ini telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, bahkan keluarganya. Kepercayaan yang kuat kepada Yang Maha Kuasa dan penerimaan atas takdir Tuhan merupakan obat dari ujian melawan COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, kita tingkatkan iman dan takwa di rumah saja, sesuai dengan pemerintah. Di masa pandemik ini, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, karena dengan ibadah di rumah dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan juga tidak akan mengurangi pahala beribadah. Selain itu, dapat mempererat tali kasih keluarga sambil berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Pandemi ini merupakan bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin mengingatkan kita tentang kekuatan di luar kemampuan manusia. Iman dan takwa kita harus semakin kuat di masa-masa ini. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.